Saya nggak tahu apa yang ada di kepala para pendukung itu. Supporter yang bikin rusuh, saudara-saudara, bikin rusuh saat Persib melawan Persija setelah pertandingan. Apakah kalian nggak pernah belajar dari tragedi di Kanjuruhan? Apakah tidak puas, tidak cukup ada banyak korban meninggal? Nanti ini ya, saya kasih tahu ya, nanti kalau aparat represif, petugas represif, keluarkan gas air mata dan korban berjatuhan lagi, yang disalahkan petugas, yang disalahkan polisi, yang disalahkan negara. Aduh, heran kelakuan SDM. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, dan tidak ada hoax, saudara-saudara, tidak ada hoax. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Ini ada insiden yang memalukan, saudara-saudara. Ada yang insiden memalukan, mengecewakan, sekaligus menunjukkan bahwa SDM banyak supporter sepak bola di Indonesia itu rendah. SDM Indonesia, saya nggak tahu ya ini apakah oknum, apakah semua, apakah segelintir, mayoritas, atau apa. Tapi banyak, saudara-saudara. Banyak pendukung yang ya SDM rendah lah itu tadi. Ya tidak dewasa, terlalu egois, terlalu banyak tuntutannya, terlalu bermental perusuh. Ini terjadi dalam pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Jadi kemarin hari Senin itu ada pertandingan besar. Konon katanya ya besar di level Indonesia. Di level Liga Indonesia disebut sebagai derby di Indonesia. Nah, ini adalah pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat di Soreang. Hari Senin, saudara-saudara, hari Senin sore, dan hasilnya adalah Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta 2-0. 2 gol Persib Bandung dihasilkan oleh siapa namanya itu, Dimas Derajat sama Rian Kurnia. 2-0, saudara-saudara. Setelah mereka kedua tim ini bermain dengan 10 orang. Babak pertama itu si Firsa Andika diusir keluar lapangan karena menyikut Beckham, kalau nggak salah Beckham. Kemudian di babak kedua Maklok itu menendang paha atau pinggangnya pemain Persija si Gajos. Gajos itu ditendang sehingga dia dapat kartu merah, saudara-saudara. Tadinya kartu kuning, kemudian wasitnya ini dari Malaysia. Wasitnya dari Malaysia, dia melihat VAR, kemudian membatalkan kartu kuning dan mengeluarkan kartu merah. Nah, selama pertandingan ini sebenarnya biasa-biasa aja lah, normal, saudara-saudara, normal. Tensinya ya agak tinggi, memang iya, wajar lah. Selama ini kan kita lihat pertandingan Persija dan Persib selalu tensinya tinggi. Tetapi tidak ada kekerasan yang menjurus makar. Kekerasan yang menjurus fanatisme atau kekerasan yang menjurus gulat kungfu itu nggak ada, biasa-biasa aja ya, hanya ketegangan biasa di lapangan. Supporter juga provokasinya ya seperti biasa dalam batas-batas normal saja, saudara-saudara, dalam batas selama pertandingan ya, selama pertandingan. Nah, masalahnya itu justru terjadi setelah pertandingan. Saudara-saudara, setelah pertandingan itu, setelah pertandingan baru kerusuhan terjadi. Supporter yang di tribun belakang gawang itu turun ke lapangan, kemudian entah mengapa ya seperti ada di komando begitu, mereka langsung mengejar Stuart. Stuart itu yang pakai rompi orange.
rompi pastel hijau hijau pupus itu. Kalau rompi oranye mah tersangka KPK. Bukan. Ya itu ya, pakai rompi itu diserang, dikejar-kejar, mereka diserang, ada yang dipukulin, kemudian mereka berhamburan keluar dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Pokoknya provokasi baru rusuh lah, mereka menyerbu lapangan, kemudian mencari itu. Otomatis kan stewardnya lari. Karena sekarang ini pertandingan sepak bola di Indonesia itu tidak boleh dijaga oleh polisi. Polisi itu tidak boleh ada di sekitaran lapangan, tidak boleh. Polisi baru boleh ada di luar stadion untuk menjaga ketertiban di jalan. Kemudian kalau nanti ada rusuh yang keluar stadion, bakar-bakaran di luar stadion, itu baru tugas polisi. Tetapi selama di lapangan, di pertandingan itu tugasnya adalah steward. Steward ini dibentuk berdasarkan setelah insiden di Kanjuruhan. Malang waktu itu, kemudian terjadi transformasi sepak bola Indonesia, kemudian kesepakatannya dibuat bahwa steward yang bertugas ini sama seperti pertandingan-pertandingan level Piala Dunia, level Piala Asia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga mana-mana, Bundesliga, itu kan semuanya menggunakan steward, polisi di luar. Nah, sayangnya ini steward steward di pertandingan Persib Bandung ini, saya nggak tahu kenapa, apa penyebabnya, apa masalahnya, apakah ada dendam pribadi atau dendam apa, tetapi itu menjadi sasaran serangan dari oknum. Oknum tapi banyak juga, saya heran saudara-saudara. Oknum itu kan biasanya 1-2, tapi ini ya banyak, itu makanya saya heran. Itu menjadi sasaran serangan itu, sehingga ya kocar-kacir, tidak karuan, dan ini mencederai, mencoreng sepak bola damai yang sedang dirintis oleh Indonesia setelah insiden di Kanjuruhan. Katanya saudara-saudara, konon katanya penyerangan kepada steward ini merupakan lanjutan dari insiden sebelumnya, di pertandingan sebelumnya. Waktu itu katanya berdasarkan pemberitaan, kemudian berdasarkan rekaman-rekaman yang viral di media sosial, di berbagai macam platform, itu ada insiden yang melibatkan steward dengan supporternya Persib. Konon katanya ada pendukungnya Persib yang dilecehkan atau diganggu atau pokoknya yang bermasalah dengan steward itu. Kemudian ini melebar, kemudian menjadi viral, dan kemudian terjadi pembalasan dendam dalam tanda petik ya, waktu pertandingan kemarin, setelah pertandingan melawan. Tapi apapun itu alasannya, saudara-saudara, ini tidak baik lah. Tidak baik kan, itu bisa diselesaikan dengan sopan, bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa dibicarakan. Misalnya ada steward yang bersalah, ya mana orangnya, dihukum, digugat ke pengadilan, atau dilaporkan ke polisi, atau minta Persib untuk menghukum orang itu kan, itu bisa, nggak usah diselesaikan dengan kekerasan. Karena kalau ini yang terjadi, kekerasan seperti ini kan memalukan, saudara-saudara, memalukan sekali, amat sangat memalukan. Apalagi sekarang Indonesia ini sedang dalam proses transformasi sepak bola. Dari masalah di Kanjuruhan itu kan, yang waktu itu parah sekali, kemudian FIFA turun tangan, Gianni Infantino ketemu Erick Thohir, ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu semua, kemudian bikin roadmap pembinaan, bikin pengawas. Jadi Indonesia ini sebenarnya sedang dalam pengawasan FIFA. Kalau nanti FIFA melihat kejadian ini lagi, kejadian di Bandung ini, saudara-saudara, kejadian bobotoh marah ini bisa berubah lagi. Nanti bisa saja Indonesia dihukum lagi, transformasi yang sudah terjadi dibatalkan lagi. Kalau itu terjadi kan, yang rugi bukan hanya pepatah mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Kayak begitu, itu bisa saja terjadi gara-gara insiden yang memalukan seperti ini. Bisa saja nanti Indonesia setback lagi, timnas dicoret, sepak bola dibekukan, dihukum lagi. Kan ini rugi besar, saudara-saudara. Saya tidak terlalu senang, tidak terlalu tertarik sekarang ini ya nonton pertandingan di Liga Indonesia itu, ya karena faktor supporter itu. Orang bilang supporternya kreatif, saya enggak lah. Kreatif apa, saya bilang rasa enggak lah, wong orang rusuh di mana-mana kok. Sebelumnya juga sempat kejadian tuh di mana, Palembang atau di mana, itu juga sama. Stewardnya diserang-serang. Kemudian banyaklah rekaman itu di media sosial, di pertandingan-pertandingan lain, stewardnya diserang-serang, tidak punya wibawa untuk menegakkan hukum, menegakkan peraturan pertandingan. Itu kasihanlah, saudara-saudara. Makanya saya tidak terlalu tertarik nonton Liga Indonesia, saya lebih tertarik nonton Liga Timor Leste.
Liga Timor Leste lebih menarik, saudara-saudara, lebih damai di sana. Nah, itu sudah jadi itu kan apa ya? Karena begini, Stewart itu tugas dia, kewajiban dia itu dia menggantikan polisi. Jangan sampai ini ya, nanti polisi lagi yang kembali masuk ke lapangan, ke polisi yang mengamankan pertandingan di dalam stadion. Nah, kalau itu terjadi ya jangan salahkan polisi. Nanti kalau misalnya terjadi rusuh, kemudian ada gas air mata yang dikeluarkan, ada peluru karet yang diletuskan, ada pentungan yang dipukulkan kepada supporter. Jadi itu konsekuensinya seperti itu. Jadi Anda ini sudah dikasih steward itu untuk mengamankan pertandingan itu sudah bagus. Wah, apa ya, jiwanya humanis, persuasif, tidak represif, tidak kekerasan, mengajak supporter untuk tertib, untuk duduk manis, tetapi kalau supporternya berjiwa rusuh seperti itu ya susah, saudara-saudara. Nanti kalau polisi lagi yang terlibat, kemudian ada korban lagi, dipentung lah, ditembakkan gas air mata lah, ditembak dengan peluru karet lah, ditembak kakinya dengan peluru hampa, peluru tajam. Nah, kan nanti yang disalahkan petugas lagi, yang disalahkan polisi, yang disalahkan negara, seperti yang terjadi di Malang itu. Karena kerusuhan yang dilakukan supporter, oknum supporter, kemudian yang nggak bersalah jadi korban. Selanjutnya, nah ya tahu sendiri kan, korbannya beratusan, kemudian yang disalahkan juga adalah petugas, yang disalahkan aparat, yang disalahkan pemerintah, walaupun sebenarnya kesalahan awalnya muncul dari kesalahan oknum itu sendiri, saudara-saudara. Mengatasi insiden ini tidak terjadi di masa depan, saudara-saudara, dan untuk meredam gejolak yang terjadi ini seharusnya dilakukan langkah yang jauh lebih konkret, tindakan yang jauh lebih nyata, misalnya hukum pidana. Jadi supporter yang berbuat rusuh itu ditangkap. Kalaupun dia nggak bisa ditangkap, kan ada CCTV-nya itu, bisa ditelusuri. Kemudian itu supporternya siapa dicari, ya bisalah itu petugas kepolisian itu dicari orang-orang, kemudian masukkan ke penjara, diumumkan ya, jangan hanya di penjara tetapi nggak diumumkan. Kalau nggak diumumkan kan orang nggak tahu, nggak ada efek jerah, tapi diumumkan bahwa ini pelakunya, dia kesalahannya begini. Kayak di luar negeri itu begitu. Kemudian orang-orang yang ternyata merusuh itu dilarang datang ke stadion, dilarang tiketnya dijual. Nah, saya nggak tahu apakah sistem penjualan tiket sekarang itu seperti di Eropa sana, menggunakan nama, menggunakan ID, kemudian tempat duduknya sesuai dengan identitasnya apa tidak. Kalau itu yang terjadi ya gampang sekali itu diusut, saudara-saudara, diusut. Oh, ini tribun sini, nomornya kira-kira dari blok ini, orangnya ini, dilihat dari kamera. Oh, ini identitasnya ini bener nggak, dicocokin, oh cocok, udah diciduk, kemudian diproses, kemudian setelah itu dihukum, di-ban, nggak boleh datang ke stadion selama setahun 2 tahun seumur hidup. Tetapi juga itu nanti peraturan seperti itu jangan berubah lagi. Karena biasanya pengurus berganti, peraturan berubahnya. Kayak begitu, itu solusi yang cukup masuk, dan itu sudah bisa diterapkan di seluruh dunia seperti itu. Di Inggris itu dulu, saya cerita ya, hooligan itu, wah itu kejam banget, saudara-saudara. Tetapi kemudian dengan penerapan kamera CCTV, dengan identifikasi identitas, jadi beli tiket harus pakai identitas, harus sama, kemudian tiketnya itu harus dicocokkan, orang ada duduk di nomor sesuai dengan tempat duduknya, itu membuat kemudian hooliganisme itu berkurang. Orang-orang yang membuat rusuh itu kemudian berpikir ulang, apalagi kemudian ada pengadilan biasa yang akan menghukum mereka, dicari polisi. Solusi lainnya adalah kembali lagi seperti beberapa tahun lalu, kalau nggak salah, tahun lalu, atau kembali ke zaman edisi COVID. Nah, pertandingan sepak bola tidak boleh dihadiri supporter. Nah, itu solusinya paling masuk akal. Tetapi ya gimana ya kalau sepak bola nggak ada supporter? Ibarat sayur tanpa garam, kan nggak masuk logika juga, tidak menarik gitu loh, saudara-saudara. Kalau tetapi apa boleh buat, ya itu memang resikonya seperti itu, karena susah juga menyadarkan ribuan orang bahwa untuk tidak melakukan kekerasan, karena kekerasan ini timbul karena apa ya? Karena kelompok ya, idealisme kelompok, ke gengsi-gengsian gitu loh, saudara-saudara, kepentingan kelompok. Karena dia kan berkumpul, kalau satu orang aja kan nggak, saya yakin nggak berani lah. Tetapi karena dia berkelompok 2, 3, 4, 5, 100, 1000, jadi dia berani, ada keberanian secara kolektif, secara komunal, kayak begitu loh, saudara-saudara. Jadi itu akan
akar masalahnya. Akar masalahnya di situ. Jadi selain tiket pertandingan tanpa penonton, juga kelompok-kelompok supporter kayak gitu dihilangin aja, udah nggak usah ada supporter. Jadi orang datang ke stadion kayak orang datang nonton bioskop lah. Nah, yang ada ya mungkin hanya fans club saja, nggak masalah lah fans club. Tetapi kalau kelompok-kelompok supporter yang terorganisasi, itu yang bikin masalah di situ. Kalau dia organisasinya bagus, sopan, rapi, tidak mengandalkan kekerasan, bisa membujuk anggotanya untuk sportif, itu oke. Tetapi kan yang masalah banyak juga yang tidak bisa menerima itu, gitu loh. Apalagi yang ke barat-baratan itu. itu yang masalah, saudara-saudara. Jadi solusi pertama adalah hukum tindakan tegas, kemudian pertandingan tanpa penonton, dan ketiga mengatur kembali organisasi kelompok-kelompok supporter itu. Kalau nggak perlu ada kelompok supporter ya nggak masalah. Sudah di Inggris pun itu kan orang datang ke stadion kan, mereka keluarga bisa nonton, anak-anak bisa nonton, kelompok supporternya juga sudah agak cair. Beda dengan zaman tahun 80-an, tahun 90-an yang hooliganismenya masif. Kemudian di Italia juga sekarang ini walaupun masih ada ultrasnya, tetapi secara umum orang juga sudah mulai berubah kultur. Jadi menurut saya sih stadion hanya ada tepuk tangan, hanya ada lambean tangan itu juga nggak masalah, tanpa harus ada supporter nyanyi-nyanyi itu. Yang penting itu damai, saudara-saudara. Yang penting damai, situasi kondusif, kemudian pertandingan itu bisa berjalan dengan lancar sebelum maupun saat pertandingan. Jadi orang datang ke stadion, pulang pergi itu dengan damai, tidak ada kerusuhan. Dan karena itu akan yang paling penting nanti akan tim nasional Indonesia, nama baik Indonesia itu akan tetap terjaga, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Itu tadi ulasan kita untuk edisi terkini. Kita tadi sudah bicara panjang sekali, lebar sekali, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, semua sudah kita perbincangkan, saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semuanya semuanya tadi kita membahas tentang kerusuhan supporter yang terjadi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Kerusuhan yang menurut saya memalukan lah. Ini membuktikan bahwa SDM sebagian, sebagian oknum atau semua atau banyak atau apa, pokoknya ini SDM rendah lah. SDM rendah yang hanya berpikir sesaat, terlalu egois, hanya emosi sesaat, yang tidak dewasa, saudara-saudara. Supporter itu setelah pertandingan melawan Persib melawan Persija, itu pertandingan sebenarnya tensinya panas. Ada 2 kartu merah di situ, 2 kartu kuning, 1 kartu merah. Pemain Firsa Andika sama Maklok diusir. Itu pertandingan 10-8. Jadi tensinya panas lah, dan Persib menang 2-0. Walaupun itu panas, saudara-saudara, selama pertandingan itu ya biasa-biasa saja, normal, situasinya damai, tidak ada perkelahian yang menjurus ke tindakan makar. Tidak ada supporter yang berbuat aneh-aneh, ya masih wajar lah, saudara-saudara, masih wajar, temponya masih wajar, suasananya kondusif, walaupun panas ya masih terkendali ya, kira-kira seperti itu, masih terkendali. Tetapi setelah pertandingan setelah pertandingan bubar, semuanya masuk ke ruang ganti, pemain masuk ke ruang ganti, semua masuk ke ruang ganti, baru kerusuhan dimulai. Supporter turun dari lapangan, turun dari tribun untuk menyerang steward. Steward adalah petugas keamanan yang ditempatkan di stadion sebagai pengganti polisi. Jadi berdasarkan regulasi FIFA itu, berdasarkan kesepakatan dari transformasi sepak bola Indonesia yang kemarin, efek dari tragedi Kanjuruhan, polisi yang di pinggir lapangan itu sekarang diganti oleh steward. Dan steward ini perannya humanis, perannya hanya menjaga, mengatur supaya tidak meredam. Tetapi ternyata ini keberadaan steward ini kemudian nggak tahu ya, ini oknum atau apa, tapi kok banyak itu menyerang steward itu, sehingga stewardnya Persib Bandung itu kalang kabut. Ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudara, sangat disayangkan sekali. Nanti kalau kembali lagi dikembalikan petugas polisi yang ada di situ, baru tahu rasa kalian. Kalau nanti petugas kembali mengeluarkan gas air mata, kemudian ada korban, yang disalahkan juga petugas, tetapi supporternya sendiri nggak tahu diri, tidak tahu terima kasih, maunya menuntut, selalu ingin menang, selalu ingin
merasa yang paling hebat. Ini kan miris saudara-saudara, miris. Semoga ada tindakan yang lebih nyata, lebih tegas dari otoritas yang terkait terhadap kejadian ini, agar masalah di tragedi di Kanjuruhan itu sudah terakhir dan tidak terulang lagi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton tetapi jangan juga di-report. Jangan juga nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Ada di mana lagi ya? TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membangkangkan. Salam olahraga dan merdeka!